Memulai karir sebagai content creator perlu didukung oleh perangkat-perangkat juga yang sangat mumpuni. Tentunya selain performa yang cepat, display dengan warna yang menawan juga menjadi andalan para creator. Asus dan AMD kali ini memiliki jajaran laptop yang sudah dibekali oleh Ryzen 5000 series beserta teknologi display terbaru dari Asus yaitu Asus OLED. Salah satu laptop tersebut adalah Asus ZenBook 13 OLED UM325S yang punya harga mulai dari belasan juta aja dan mungkin terjangkau banget buat established creators ataupun para creator yang baru saja mau terjun ke dunia ini. Halo, gue Paul Ferry di sini. Di video kali ini, mari kita bahas soal laptop content creator terjangkau dari Asus dan juga AMD, yaitu Asus ZenBook 13 OLED UM325S. Let's check it out. ZenBook 13 OLED dibuat dengan portability in mind. Dimensinya cukup kecil dengan ketebalan hanya 13,9 mm saja. Laptop ini sendiri juga cukup mungil dan portable, terutama bila dimasukkan ke dalam sleeve yang juga diikutsertakan pada paket penjualannya. Portabilitas by design ini menurut gue pribadi menjadi benefit besar untuk content creator dengan mobilitas yang sangat tinggi. Memang dalam masa PPKM atau pandemi seperti sekarang itu tentunya sangat sulit untuk dilakukan. Tapi di dunia di mana segalanya serba mobile, sebuah laptop portable seperti ini menjadi benefit tersendiri. Secara build quality sendiri, ZenBook 13 OLED ini memiliki standar sangat baik as expected dari lineup ZenBook dari Asus. Walau memang perlu diakui bahwa sasisnya masih kombinasi polikarbonat dan aluminium, belum 100% aluminium, buildnya tetap kokoh dengan minimal flex yang tidak membahayakan laptop ini. Mungkin hanya perlu berhati-hati saja jika ditaruh di tas bersama dengan perangkat berat lainnya seperti kamera full frame atau mungkin portable external keyboard. Akan tapi kalian tenang aja karena di laptop ini juga sudah ada sertifikasi military standard. Soal desainnya sendiri juga laptop ini cukup standar, sesuai dengan line-up ZenBook lainnya. Bentuk minimalis dengan finish hitam metalik dan doff di bodinya. Tetap premium dengan bentuk tubuhnya yang kecil. Ke soal port dan konektivitas sendiri, laptop ini dibekali oleh port yang memang tidak selengkap saudaranya di lini VivoBook, karena ditargetkan untuk memberikan kecepatan yang maksimal dalam postur tubuh yang minimalis. Di sebelah kanan hanya ada satu buah slot microSD dan ditemani oleh USB Type-A 3.2 Gen 1. Di sebelah kiri ada dua buah USB 3.2 Gen 2 Type-C dan juga sebuah HDMI 2.1. Tidak ada lagi 3,5 mm headphone jack, Ethernet port, dan juga DC-in. Namun untuk kebutuhan audio dan koneksi kabel Ethernet, semua bisa diselesaikan oleh USB Type-C-nya. Dan untuk itu, Asus juga sudah memberikan dongle USB Type-A to RJ45 untuk koneksi internet melalui kabel. Untuk urusan nirkabel, laptop ini pun juga sudah dibekali oleh Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.0 untuk koneksi nirkabel yang cukup cepat dan paling modern saat ini. Kita buka saja si ZenBook 13 OLED ini. Seperti biasa, hinge yang diberikan oleh Asus masih dibekali oleh ergo lift di bawah displaynya yang memberikannya sedikit tilt pada bottom covernya atau keyboardnya. Di atas displaynya kita dapat menemukan webcam yang ditemani oleh IR camera juga, di mana IR kamera ini berfungsi sebagai face unlock yang ditemani juga oleh Windows Hello tentunya. Webcam ini memang baru beresolusi HD saja, namun dalam kondisi lighting yang sudah cukup oke untuk digunakan sebagai webcam untuk online meeting ataupun press conference. Sebelum ke displaynya, kita bahas dulu soal keyboard dan trackpadnya. Keyboardnya memiliki ukuran sekitar 65% dan juga diletakkan edge to edge. Sebagai user yang terbiasa dengan laptop yang tidak edge to edge, sayangnya perlu sedikit adjustment untuk mengetahui lokasi-lokasi key-nya. Namun berkat travel key 1,4 mm-nya, jarak yang dimiliki antar keys masih cukup manageable dalam formatnya yang agak terlalu rapat karena ukurannya hanya 13 inci. Keyboard ini juga sudah memiliki backlit LED berwarna putih untuk mengetik di lokasi minim cahaya. Sebenarnya keyboardnya bisa menjadi full size keyboard juga, dikarenakan numpadnya berada di trackpadnya yang diberikan nama Numberpad 2.0. Kapasitif trackpadnya bisa berubah menjadi angka yang bisa dipakai sebagai numpad pada normalnya saat diaktifkan, dan juga sudah memiliki shortcut ke kalkulator serta 2 level brightness. Trackpadnya sendiri tentunya juga sudah multi-touch untuk shortcut navigasi di Windows 10. Nah, kemudian ke displaynya. Display dari laptop yang mungil dan portable ini gorgeous banget. Berkat panel OLED yang digunakannya dengan ukuran 13 inci, resolusi Full HD, rasio 16:9, maximum brightness 400 nits, DCI-P3 100%, Pantone validated dengan screen to body ratio 88%.
Displaynya sendiri juga ditemani dengan bezel yang cukup tipis untuk memberikan imersivitas yang cukup menawan. Cukup beefy secara display saja bahkan. Konsumsi multimedia di sini tentunya sangatlah nikmat dikarenakan warna dan kontras yang cukup pop out. Selain itu, pengerjaan casual seperti mengetik, browsing, streaming terasa lebih menarik berkat color contrast yang lebih colorful. Tentunya sebagai content creator, display ini juga sangat penting untuk memberikan color accuracy yang maksimal, baik itu saat sedang mengedit video ataupun sedang mengedit foto. Warna yang diproduksinya bisa mendekati kualitas warna yang dicetak, namun memang kalau ngomongin soal layar digital, tentunya beragam dengan hasil akhir orang melihatnya, misalnya di smartphone yang belum OLED, ataupun perangkat yang tidak memiliki sertifikasi sekelasan dari si laptop ini. Untuk yang juga concern dengan kesehatan mata, display ini juga sudah dibekali fitur penjaga kesehatan mata seperti Asus Eye Care dan juga Blue Light Shield. Menemani performa visualnya yang juga cukup menawan dan juga menarik ini, Asus juga sudah menyematkan audio dari Harman Kardon untuk experience multimedia yang lebih maksimal lagi. Tentunya nggak lengkap kalau laptop minimalis dengan build quality yang sangat kokoh ini dan juga ditemani performa audiovisual yang cakep, nggak dibahas soal jeroannya. Untuk spesifikasinya, di sini Asus menggunakan prosesor tercepat saat ini dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5000 series, yang kalau di Indonesia sendiri punya tagline beneran cepat. Ryzen 5000 yang digunakan di ZenBook 13 OLED ini adalah Ryzen 5000 seri U, baik di Ryzen 5 5500U 6 core ataupun Ryzen 7 5700U 8 core 16 threads. Kedua opsi tersebut sudah menggunakan teknologi fabrikasi 7 nanometer dengan TDP 15 watt yang cukup hemat daya, tapi tidak memangkas performanya sama sekali. Model yang kita punya sebagai referensi menggunakan Ryzen 7 5800U, namun yang telah hadir di Indonesia adalah kedua chipset yang sudah disebutkan sebelumnya. Ryzen 5000U ini juga sudah dilengkapi dengan discrete graphics, yaitu AMD Radeon Graphics dengan memory size 512MB, ditemani juga oleh RAM hingga 16GB LPDDR4X dan juga storage hingga 1TB M.2 PCIe. Performa CPU dan grafis dari Ryzen 5000U series ini memang bisa dibilang opsi terbaik yang bisa dimiliki oleh laptop tipis, tapi butuh standar cukup powerful seperti content creator. Berdasarkan Cinebench, CPU Ryzen 5000U ini mampu mencapai angka 1228 poin pada single core dan 5805 poin pada multi-core performance-nya. Di pengujian PC Mark X, skor yang didapatnya adalah 4677 dengan skor yang lumayan oke di productivity yaitu 8909 dan digital content creation di 5068. Lalu untuk performa grafis saat diuji coba di 3D Mark Time Spy, skor yang didapatnya adalah 1104 ketika CPU dan AMD Radeon Graphics-nya digunakan bersamaan. Dengan poin-poin ini, pengerjaan casual seperti coding, browsing, dan streaming tentunya bisa dijalankan dengan sangat baik dan juga dengan sangat cepat. Pekerjaan yang lebih demanding seperti Lightroom untuk edit foto dapat dilakukan juga dengan mudah di Lightroom CC. Sedangkan untuk pengolahan video, kita uji coba di DaVinci Resolve. Video berdurasi sekitar 3 menit 1080p H.264 dapat selesai terrender dalam waktu sekitar 7,5 menit. Lalu bagaimana di performa gaming? Kalau merefer pada kemampuan Ryzen 5000 mobile processor sendiri, seharusnya prosesor ini mampu memainkan game-game sekelas esports dengan settingan Full HD. Namun karena kita bukan pemain esports, kita tes saja Genshin Impact. Game yang memang belakangan ini mulai cukup demanding di PC, secara default disetting untuk medium 30 fps pada prosesor ini dan juga beresolusi Full HD. Untuk meningkatkan kenyamanannya, kalian masih bisa menurunkannya di settingan low default dan 30 fps untuk mendapatkan rata-rata fps hingga 30 fps. Ini adalah pengalaman yang cukup menarik, terutama bagi content creator yang mungkin butuh a quick session di antara celah-celah kesibukan. Game lainnya seperti Valorant dan juga CSGO seharusnya juga masih bisa dijalankan dengan baik di Full HD saja. Dengan performa ini, Ryzen 5000U series yang dimilikinya benar-benar cukup powerful sebagai otak laptop ultra thin. Multicore dan multithread dengan TDP hanya 15 watt saja dapat membuka gerbang baru untuk komputasi serba cepat tanpa mengkompromi aspek lainnya.
Berikutnya soal performa baterai dari laptop ini. ZenBook 13 OLED ini dibekali oleh baterai 67 Wh dengan 4 cell Li-ion. Untuk pengecasannya sendiri, di sini Asus memanfaatkan power delivery Type-C dengan output 65 Watt. Pengisian dayanya tergolong cepat dan juga lebih praktis karena kedua USB-C yang dimilikinya mampu digunakan untuk charging. Selain itu, penggunaan Type-C charger ini juga memudahkan kalian content creator on the go untuk mengisi daya perangkat lainnya seperti smartphone dan juga mungkin kamera kalian yang sudah mendukung Type-C. Saat penggunaannya pas uji coba ini, kita memakainya hingga sekitar 8 jam dan persentase yang tersisa masih berada di kisaran 40 hingga 50%. Ini sejalan dengan klaimnya Asus sendiri yang katanya laptop ini bisa bertahan hingga 16 jam dalam sekali charge. Tentunya fast charging juga tersedia di sini sehingga pengisian daya dari 0 hingga 60% dapat dicapai dengan 49 menit saja. Lalu bagaimana soal harga? Performa tinggi, bodi tipis, portable, ringan, mudah dibawa kemana-mana, baterai yang awet, dan pengalaman multimedia yang menawan, tentunya membuat nilai dari Asus ZenBook 13 OLED yang ditenagai oleh Ryzen 5000 series ini seharusnya cukup tinggi. Namun saat kita cross-check dengan harga penjualan di AMD Official Store, gua pun terkejut. Untuk SKU dengan Ryzen 5 5500U, RAM 8GB dan storage 512GB dibanderol dengan harga mulai dari 13,399 juta rupiah saja. Sedangkan untuk SKU dengan Ryzen 7 5700U, RAM 16GB LPDDR4X dan storage 1TB SSD dibanderol dengan harga 16,399 juta rupiah saja. Harga ini mengejutkan karena mengingat adanya kelangkaan chip dan demand akan laptop yang portable membuat gue berekspektasi bahwa laptop ini akan dibanderol sedikit lebih tinggi, terutama dengan displaynya yang sudah OLED dan juga prosesor yang cukup wus-wus dari AMD Ryzen 5000 series. Tentunya yang tertarik, link pembelian bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah ya Gupals. Kreativitas tanpa batas, display yang indah, dan tentunya performa yang awet dan juga powerful, semua bisa kita temukan di Asus ZenBook 13 OLED ini. Hampir semua spesifikasinya telah dipikirkan dengan cukup matang untuk memberikan performa terbaik di kelasnya dengan teknologi-teknologi yang cukup kekinian. Beneran cepat, yang merupakan tagline AMD Ryzen sendiri memang perlu diakui nyata performanya, karena walau laptop ini dibuat dengan productivity dan creativity in mind, ternyata kreativitas yang dapat dihasilkannya tidak terbatas dengan creator saja. Jika kalian memang sedang in the market untuk sebuah laptop dengan portabilitas yang tinggi, performa yang powerful untuk banyak kegiatan, performa baterai yang juga tahan lama, serta harga yang tidak membuat dompet kalian bolong, ZenBook 13 OLED dengan Ryzen 5000 series ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Mungkin satu saran saja yang bisa kita berikan adalah jika kalian mencari usia laptop yang jangka panjangnya lebih jauh, ambillah yang seri Ryzen 7. Namun jika ingin menghemat budget yang lumayan, Ryzen 5 yang dipakainya juga masih cukup powerful. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gupals. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle @guigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.